Ibu Hikayat, sebermula ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemedi di batu karang. Di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Hatta ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu pun terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan-akan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. Apa maksudmu mengganggu semediku? Ikan apa kamu? Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Semedimu membuat lautan bergelora, meterusik, dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datu Mabrur. Aku takluk. Katanya megap-megap, matanya berkedip-kedip menahan sakit. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. Jadi, itu rakyatmu? Datu Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. Iya, Datu. Tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerang dan mematuhi apapun perintahmu. Datu, tolonglah aku. Obati luka-lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku. Raja ikan todak mengiba-iba, seolah sulit bernafas. Lisangnya membuka dan menutup. Baiklah, Datu Mabrur berdiri. sebagai sesama makhluk hidup penciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Datu ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Lalu, Datu Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Datu Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang kita harus sah-ijaan, seiring sejalan. Seiring sekata, sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakat mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju? Setuju, Datu. Sahut Raja Ikan Todak yang tergolek lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datu Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati, dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung karang kini berenang, mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. Sah-ijaan, Seru Raja Ikan Todak sambil melompat di permukaan laut. sah-ijaan. Sahut Datu Mabrur. Sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama, permukaan daratan itu kian tampak, naik dan terus naik. Lalu, seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, Sah-ijaan. Datu Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau, lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur.
Datu Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta. Ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut sebab ia timbul dari dasar laut dan mengelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata saijaan dan ikan todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru.